Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tauku Farhan Hussein dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang lanjutan ya dari metode harga pokok proses. Jadi, sehubungan dengan penentuan harga pokok per unit dari produk yang telah selesai dalam suatu departemen, terdapat permasalahan akuntansi dengan adanya persediaan barang dalam proses awal periode mengenai apakah nilai persediaan awal tersebut akan digabung dengan biaya produksi periode berjalan atau akan dihitung secara terpisah sebagai produk yang selesai yang berasal dari biaya periode yang sebelumnya. Dalam metode harga pokok proses terdapat dua metode akuntansi untuk penentuan harga pokok yang biasanya diterapkan terhadap biaya dari persediaan barang dalam proses pada awal periode. Yang pertama ada metode harga pokok rata-rata tertimbang. Lalu yang kedua ada metode harga pokok masuk pertama dan keluar pertama atau metode FIFO. Nah, yang pertama ini kita bahas terlebih dahulu yang metode rata-rata tertimbang. Jadi dalam metode rata-rata tertimbang ini, harga pokok per unit dari produk yang telah selesai merupakan biaya per unit rata-rata tertimbang, yaitu jumlah biaya dari barang dalam proses awal ditambah biaya periode yang berjalan dibagi dengan jumlah unit ekuivalen ya. Sebagai ilustrasinya ini bisa dilihat dari data laporan biaya produksi untuk Departemen Pemotongan dan Departemen Perakitan untuk bulan berikutnya, yakni bulan Februari. Jadi di sini yang sangat mencolok ya, perbedaannya itu jika Departemen Perakitan itu ada tambahan biaya, bukan tambahan ya, maksudnya eh, biaya dari departemen sebelumnya, sedangkan jika Departemen Pemotongan itu eh, menggunakan biaya bahan baku. Nah, di sini nanti kita akan bahas ya. Yang pertama, laporan biaya produksi Departemen Pemotongan. Jadi langkah-langkah untuk menyusun laporan biaya produksi sebuah departemen yaitu yang pertama, tentukan unit ekuivalen produksi. Yang kedua, tentukan biaya per unit untuk setiap komponen biaya dan total biaya keseluruhan. Yang ketiga, tentukan total biaya dari barang yang dikirimkan ke departemen berikutnya dan juga dari barang dalam proses akhir. Dan yang terakhir, tinggal menyusun laporan biaya produksi. Oke, langsung lanjut ke contoh soalnya ya. Di sini ada data dari unit barang dalam proses awal periode dengan tingkat penyelesaian bahan baku 100%, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik 50%, senilai 8.000. Lalu unit yang dimasukkan dalam periode ini 30.000, unit yang telah selesai dipindahkan ke Departemen Perakitan 31.000, dan unit barang dalam proses akhir periode tingkat penyelesaian bahan baku 100%, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik 60%, yakni 7.000 unit. Lalu ada juga biaya yang harus dipertanggungjawabkan pada bagian biaya produksi, yaitu terdiri atas yang pertama, persediaan barang dalam proses pada awal bulan Februari sebesar totalnya Rp16.040.000 ya, dengan data sebagai berikut ini. Lalu yang kedua ada biaya yang ditambahkan atau dibebankan selama bulan Februari yang jumlahnya Rp100.772.000 dengan data sebagai berikut ya. Oke, langsung lanjut ke perhitungan unit produksi ekuivalen. Jadi untuk menghitungnya ini, yang pertama bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik ini unit yang selesai dan ditransfer ke Departemen Perakitan ditambah unit barang dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian. Nah, yang tadi kan unit barang dalam proses akhir itu 7.000, jadi tinggal dikalikan dengan tingkat penyelesaian masing-masing. Kan bahan baku tadi 100%, berarti 7.000 dikali 100%, tenaga kerja langsung 7.000 dikali 60%, dan
overhead pabrik 7.000 dikali 60%, sehingga didapatkan hasilnya ya. Untuk bahan baku langsung 31.000 ditambah 7.000 sama dengan 38.000. Tenaga kerja langsung 31.000 ditambah 4.200 sama dengan 35.200. Lalu overhead pabrik 31.000 ditambah 4.200 yaitu 35.200. Oke, lanjut ke perhitungan biaya per unit. Untuk rumusnya atau formula yang digunakan untuk menghitung biaya per unit untuk setiap komponen biaya dengan metode rata-rata tertimbang yaitu biaya per unit sama dengan biaya barang dalam proses awal ditambah biaya periode berjalan dibagi jumlah unit produksi ekuivalen. Oke, untuk ininya seperti ini ya. Jadi barang dalam proses awal periode itu nanti ditambahkan ke biaya yang ditambahkan di Februari. Oke, jadi seperti ini. Lalu dibagi dengan unit produksi ekuivalen yang tadi. Ya, 38.000, 35.200 dan 35.200. Sehingga didapatkan hasilnya biaya per unitnya ya, bahan baku langsung Rp1.050, tenaga kerja langsung 1.125.000 rupiah, dan juga overhead pabrik Rp1.060, dan juga jangan lupa ya di total keseluruhannya menjadi Rp3.235. Oke, lanjut ke pertanggungjawaban biaya ya. Jadi untuk pertanggungjawaban biaya ini cara menghitungnya, unit yang telah selesai dan ditransfer ke Departemen Perakitan tadi itu sesuai data 31.000 unit dikalikan total yang sebelumnya tadi biaya per unit yaitu Rp3.235. Lalu jangan lupa juga kita menjumlahkan biaya dari persediaan barang dalam proses akhir, yaitu bahan baku langsung 7.000 dikali 100% dikali 1.050, tenaga kerja langsung sebesar 7.000 unit kali 60% dikali 1.125, dan overhead pabrik 7.000 unit dikali 60% dan dikali 1.060. Oke ya, jadi seperti ini. Lalu dijumlahkan ya totalnya dengan yang paling atas tadi. Jadi jumlah yang dipertanggungjawabkan 116.812.000. Untuk ayat jurnal untuk mencatat pemindahan unit yang telah selesai dari Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan adalah, jadi barang dalam proses ke Departemen Perakitan itu 100.285.000 di debit, dan barang dalam proses ke Departemen Pemotongan itu 100.285.000 di kredit. Oke, berikutnya yang kedua ya, yaitu laporan biaya produksi Departemen Perakitan. Jadi, laporan biaya produksi dari Departemen Perakitan itu sebetulnya mempunyai perbedaan dalam beberapa hal dengan laporan biaya produksi dari Departemen Pemotongan. Jadi perbedaannya tidak ada penambahan bahan baku langsung pada Departemen Perakitan. Jadi departemen ini hanya menggunakan tenaga kerja langsung dan overhead pabrik dalam proses produksinya yang dikeluarkan seiring dengan kemajuan dalam proses produksi. Jadi untuk soalnya sebagai berikut ya. Unit barang dalam proses awal periode dengan tingkat penyelesaian tenaga kerja langsung dan overhead pabrik 60%, sebesar 4.000 unit. Unit yang diterima dari departemen sebelumnya 31.000 unit. Unit yang telah selesai dan ditransfer ke gudang barang jadi 30.000 unit. Dan yang terakhir unit barang dalam proses akhir periode
dengan tingkat penyelesaian tenaga kerja langsung dan overhead pabrik 60% senilai 7.000 unit. Lalu selanjutnya ada juga biaya yang harus dipertanggungjawabkan pada bagian biaya produksi, yakni terdiri atas unit dalam proses pada awal periode adalah 4.000 unit dengan jumlahnya sebesar 18.792.000 yang terdiri dari sebagai berikut ya. Lalu selanjutnya ada juga biaya yang dibebankan oleh Departemen Perakitan selama bulan Februari, yakni sebagai berikut. Oke, langsung ke perhitungan unit produksi ekuivalennya ya. Sebetulnya perbedaan utama perhitungan unit produksi ekuivalen pada Departemen Perakitan itu ada di adanya elemen biaya dari departemen sebelumnya, karena Departemen Perakitan adalah departemen berikutnya setelah Departemen Pemotongan. Jadi seperti ini ya, hampir sama seperti yang Departemen Pemotongan, hanya saja untuk penambahan bagian unit barang dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaiannya itu bukan bahan baku langsung ya, tapi diganti dengan departemen sebelumnya. Jadi seperti ini, 5.000 dikali 100% untuk departemen sebelumnya, tenaga kerja langsung 5.000 dikali 50%, overhead pabrik 5.000 dikali 50% ya. Jadi hasilnya sebagai berikut. Lalu ditambah dengan unit yang ditransfer ke barang jadi. Hasilnya unit produksi ekuivalen bahan baku langsung sebesar 35.000, lalu tenaga kerja langsung 32.500, dan terakhir overhead pabrik ya 32.500. Lalu perhitungan biaya per unit. Pada Departemen Perakitan, cara perhitungan biaya per unit sebetulnya sama ya. Sebetulnya sama pada Departemen Pemotongan. Jadi tidak ada yang berbeda dari Departemen Pemotongan. Jadi seperti ini. Bisa dilihat sendiri, jadi barang dalam proses awal periode lalu dijumlah dengan biaya yang ditambahkan di bulan Februari. Lalu setelah ketemu hasilnya dibagi unit produksi ekuivalen, ditemukan hasilnya biaya per unit. Lalu untuk yang terakhir, pertanggungjawaban biaya ini tidak berbeda juga dengan Departemen Pemotongan, sama ya. Hanya saja ya yang itu tadi, biaya dari persediaan barang dalam proses akhir itu yang Departemen Pemotongan itu bahan baku langsung, tapi di Departemen Perakitan diganti dengan departemen sebelumnya ya. Jadi seperti ini, departemen sebelumnya 5.000 unit dikali 100% dikalikan juga dengan hasil yang biaya per unit tadi 3.215. Tenaga kerja langsung dan overhead pabrik pun demikian, sama. Lalu dijumlahkan hasilnya, lalu dijumlahkan juga dengan unit yang telah selesai dan ditransfer ke Departemen Perakitan. 30.000 unit dikali dengan total biaya per unit yaitu 5.995. Lalu didapatkan hasilnya 202.875.000 rupiah. Untuk ayat jurnal untuk mencatat pemindahan unit yang telah selesai dari Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan adalah, jadi barang jadi sebesar 179.850.000 di debit, dan barang dalam proses Departemen Perakitan itu 179.850.000 di kredit. Selanjutnya metode FIFO. Metode FIFO adalah metode yang membedakan biaya per unit dan barang dalam proses awal yang dimasukkan pada periode berjalan dalam menentukan harga pokok atau biaya per unit dari produk yang telah selesai diproduksi. Metode FIFO mengadakan pemisahan perhitungan antara yang pertama ada biaya per unit yang berasal dari pemisahan dalam proses awal periode, dan biaya per unit untuk unit yang dimasukkan dalam proses dan selesai pada periode yang berjalan.
Yang pertama ada laporan biaya produksi Departemen Pemotongan. Yang pertama yang A, perhitungan unit produk ekuivalen. Berikut ini disajikan kembali data produksi pada PT Berjaya Sejahtera untuk Februari 2018 dapat dilihat. Selanjutnya ada 3 langkah dalam menentukan unit produk ekuivalen dengan metode FIFO. Yang langkah pertama dalam menghitung unit produksi ekuivalen dengan metode FIFO adalah dengan menghitung unit yang selesai dari produksi berjalan yang diperoleh dengan rumus sebagai berikut, yaitu unit yang selesai dari produksi berjalan sama dengan unit yang telah selesai dan ditransfer dikurangi dengan unit yang dalam proses awal periode. Untuk contoh pada Departemen Pemotongan PT Berjaya Sejahtera, unit yang selesai dari produksi berjalan adalah 23.000 unit sama 23.000 unit sama dengan 31.000 unit dikurangi 8.000 unit untuk setiap elemen biaya produksi pada perusahaan. Selanjutnya langkah kedua adalah menghitung unit yang perlu ditambahkan untuk menyelesaikan barang dalam proses awal periode untuk setiap elemen biaya produksi berdasarkan rumus berikut ini, yaitu unit untuk menyelesaikan barang dalam proses awal periode sama dengan 100% dikurangi tingkat penyelesaian barang dalam proses awal periode dikalikan dengan jumlah unit barang dalam proses awal periode. Selanjutnya langkah ketiga. Langkah ketiga adalah menghitung unit ekuivalen dari barang dalam proses yang masih ada di akhir periode. Perhitungan pada bagian ini sama dengan perhitungan pada metode rata-rata tertimbang, yaitu unit barang dalam proses akhir dikalikan dengan tingkat penyelesaian untuk setiap komponen biaya produksi. Perhitungan unit produksi ekuivalen untuk bulan Februari bagi setiap komponen biaya produksi pada Departemen Pemotongan dengan menggunakan metode FIFO dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, perhitungan biaya per unit. Metode FIFO memisahkan unit yang berasal dari periode sebelumnya dengan unit yang dikerjakan dalam periode berjalan. Hal ini menyebabkan biaya per unit untuk setiap elemen biaya yang diperoleh dengan membagi biaya yang ditambahkan pada periode berjalan dengan unit produksi ekuivalen. Rumus menghitung biaya per unit metode FIFO dapat dilihat sebagai berikut. Biaya per unit sama dengan biaya yang ditambahkan pada periode berjalan sama dengan jumlah unit produksi ekuivalen. Berikut ini disajikan perhitungan biaya per unit untuk setiap elemen biaya produksi dan biaya produksi per unit pada Departemen Pemotongan untuk bulan Februari. Biaya yang ditambahkan di Februari, bahan baku langsung sebesar 32.300.000 dan tenaga kerja langsung sebesar 35.340.000, overhead pabrik sebesar 33.232.000. Selanjutnya pertanggungjawaban biaya. Pada bagian biaya produksi butir B dalam laporan biaya produksi dari Departemen Pemotongan, yaitu mengenai pertanggungjawaban biaya. Jumlah biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya untuk produk yang selesai selama bulan Februari sebesar 100.058.200 untuk 31.000 unit terdiri atas 2 kelompok biaya. Yang pertama, biaya pertama adalah biaya yang ditransfer berasal dari barang dalam proses pada awal periode sebesar 4.816.000 dengan perincian dapat dilihat pada buku. Selanjutnya biaya yang kedua, biaya yang berasal dari unit yang dimasukkan dalam proses dan selesai selama periode berjalan sebesar 75.242.200 dengan perincian sebagai berikut. Selanjutnya biaya per unit dari barang yang ditransfer ke Departemen Perakitan adalah 3.228 yang diperoleh dari unit yang ditransfer
sebesar 100.058.200 dengan jumlah unit yang ditransfer sebesar 31.000 unit. Bagian selanjutnya dari biaya yang dipertanggungjawabkan berasal dari biaya barang dalam proses di akhir periode sebesar 16.753.800 dengan perincian sebagai berikut. Bahan baku langsung 7.000 unit dikalikan 100% dikalikan 1.077 dengan hasil 7.539.000 dan tenaga kerja langsung dengan hasil 4.741.800 dan overhead pabrik 7.000 unit dikalikan 60% dikali 1.065 dengan hasil 4.473.000. Ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat pemindahan unit dari Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan adalah sebagai berikut. Selanjutnya laporan biaya produksi Departemen Perakitan. Departemen Perakitan merupakan departemen produksi terakhir yang melakukan proses produksi dalam PT Berjaya Sejahtera. Ilustrasi mengenai laporan biaya produksi untuk departemen ini dengan menggunakan metode FIFO dapat dilihat pada tabel 5.4. Bagian produksi dalam unit butir A, yaitu mengenai unit produksi yang harus dipertanggungjawabkan, memiliki data sebagai berikut. Jumlah unit yang diterima dari Departemen Pemotongan selama bulan Februari adalah 31.000 unit. Yang pertama ada perhitungan unit ekuivalen. Berikut ini adalah perhitungan unit produk ekuivalen dengan metode FIFO untuk Departemen Perakitan pada PT Berjaya Sejahtera. Selanjutnya yang kedua ada perhitungan biaya per unit seperti pada Departemen Pemotongan biaya per unit untuk setiap elemen biaya yang diperoleh dengan membagi biaya yang ditambahkan pada periode berjalan dibagi dengan unit produksi ekuivalen. Berikut ini disajikan perhitungan biaya per unit untuk setiap elemen biaya produksi dan biaya produksi per unit pada Departemen Perakitan untuk bulan Februari dapat dilihat. Selanjutnya ada pertanggungjawaban biaya. Dalam membuat pertanggungjawaban biaya yang dibebankan ke Departemen Perakitan, seperti halnya pada laporan Departemen Pemotongan, biaya yang ditransfer ke persediaan barang jadi untuk produk yang selesai selama bulan Februari sebesar 179.548.200 untuk 30.000 unit terdiri atas dua kelompok biaya. Yang pertama ada biaya yang ditransfer berasal dari barang dalam proses pada awal periode sebesar 23.246.400 dengan perincian sebagai berikut. Selanjutnya yang kedua adalah biaya yang berasal dari unit yang dimasukkan dalam proses dan selesai selama periode berjalan sebesar 156.301.800 dengan perincian sebagai berikut. Biaya dari unit yang selesai dalam periode berjalan sebesar 156.312.000 dan selisih karena pembulatan sebesar 10.200 dengan jumlah 156.301.800. Biaya per unit dari barang yang transfer ke Departemen Perakitan adalah 5.985 yang diperoleh dengan membagi total biaya dari unit yang ditransfer sebesar 179.548.200 dengan jumlah unit yang ditransfer sebesar 30.000 unit. Bagian selanjutnya dari biaya yang dipertanggungjawabkan berasal dari biaya barang dalam proses akhir periode sebesar 23.100.000 dengan perincian sebagai berikut. Pada biaya departemen sebelumnya dengan hasil 16.140.000 tenaga kerja langsung dengan hasil 3.360.000, overhead pabrik dengan hasil 3.330.000.
Ayat jurnal yang dibuat mencatat pemindahan unit dari Departemen Perakitan ke Persediaan Barang Jadi adalah sebagai berikut. Dapat dilihat. Kemudian pada laporan biaya produksi Departemen Perakitan PT Berjaya Sejahtera metode FIFO dapat dilihat pada tabel 5.4. Selanjutnya, unit yang hilang atau rusak dalam proses. Kemungkinan adanya unit yang hilang merupakan hal yang lazim dalam proses produksi yang bersifat massal dan dilakukan secara terus-menerus. Pengertian hilang di sini adalah dalam arti yang luas yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti menguap, menyusut, cacat, pemborosan di bawah standar, peralatan yang tidak efisien, dan faktor lainnya yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan atas unit yang hilang. Kehilangan atas unit produksi dapat terjadi pada awal proses, selama proses, dan pada akhir proses. Persamaannya yaitu unit yang dimasukkan dalam proses sama dengan unit yang ditransfer ke departemen berikutnya ditambah unit dalam proses akhir periode ditambah unit yang hilang dalam proses. Laporan biaya produksi Departemen Pemotongan, metode rata-rata tertimbang unit yang hilang atau rusak, yaitu sebagai berikut. Perhitungan biaya per unit. Berikut ini disajikan perhitungan biaya per unit untuk setiap elemen biaya produksi dan biaya produksi per unit pada Departemen Pemotongan untuk bulan Februari. Dapat dilihat seperti berikut ini. Pertanggungjawaban biaya. Pada bagian biaya butir B dari laporan biaya produksi Departemen Pemotongan, yaitu mengenai pertanggungjawaban biaya. Jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan seluruhnya sebesar 116.812.000 yang terdiri atas: pertama, unit yang telah selesai dan ditransfer ke Departemen Perakitan, totalnya yaitu 105.082.000. Yang kedua, biaya dari persediaan dalam proses yang masih ada pada akhir periode dengan total 11.730.000. Ayat jurnal dibuat untuk mencatat pemindahan unit yang telah selesai dari Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan, yaitu sebagai berikut. Laporan biaya produksi Departemen Perakitan, metode rata-rata tertimbang, unit yang hilang atau rusak. Laporan biaya produksi dari Departemen Perakitan yang terdapat pada tabel 5.6 seperti pada buku. Bagian dari data produksi butir A yaitu mengenai unit produksi yang harus dipertanggungjawabkan menunjukkan informasi sebagai berikut. Dapat dilihat. Perhitungan unit ekuivalen. Perhitungan unit produksi ekuivalen untuk bulan Februari bagi setiap komponen biaya produksi pada Departemen Perakitan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang adalah seperti pada tabel berikut ini. Perhitungan biaya per unit. Berikut ini disajikan perhitungan biaya per unit untuk setiap elemen biaya produksi dan biaya produksi per unit pada Departemen Perakitan untuk bulan Februari. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya. Pada bagian biaya butir B dari laporan biaya produksi Departemen Perakitan, yaitu menangani pertanggungjawaban biaya jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan seluruhnya sebesar Rp207.672.000 yang terdiri atas berikut ini, bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat pemindahan unit yang telah selesai pada Departemen Perakitan ke gudang barang jadi adalah sebagai berikut, bisa dilihat. Terus persediaan barang jadi didebitkan sebagai saldo dari barang yang telah diselesaikan dan ditransfer ke persediaan barang jadi sebesar Rp182.700.000 ditambah dengan Rp3.090.000
Rp5.000 yang merupakan biaya dari unit yang rusak setelah dikurangi dengan nilai penjualannya. Persediaan barang yang rusak didebitkan sebesar 3 juta yang diperoleh dari mengalihkan jumlah unit yang rusak 1000 unit dengan nilai per unit 3.000. Apabila unit yang rusak ini bersifat abnormal atau disebabkan faktor internal yang seharusnya masih bisa dihindari dan nilai barang yang rusak tersebut telah diperhitungkan dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik, maka biaya dari unit yang hilang atau rusak tersebut dibebankan ke akun biaya overhead pabrik. Berikut ini adalah ayat jurnal yang harus dibuat. Selanjutnya, laporan biaya produksi Departemen Pemotongan dengan menggunakan metode FIFO atau unit yang hilang atau rusak. Bagian dari produksi butir A itu mengenai unit produksi yang dipertanggungjawabkan menggunakan informasi berikut. Bisa dilihat pada tabelnya. Selanjutnya, perhitungan unit pada produksi ekuivalen. Untuk perhitungan unit produksi ekuivalen untuk bulan Februari bagi setiap komponen biaya produksi pada Departemen Pemotongan dengan menggunakan metode FIFO. Saat ada unit yang hilang normal sebanyak 2000 unit, bisa dilihat pada gambar di bawahnya. Terus selanjutnya perhitungan biaya per unit adalah biaya yang ditambahkan dalam periode berjalan untuk ketiga elemen biaya produksi sebagai berikut. Terus berikut ini disajikan perhitungan biaya per unit untuk setiap elemen biaya produksi dan biaya produksi per unit pada Departemen Pemotongan untuk bulan Februari. Bisa dilihat. Terus selanjutnya penanggung-jawaban biaya. Yang pertama itu biaya yang pertama adalah biaya yang ditransfer yang berasal dari barang dalam proses pada awal periode sebesar Rp24.596.000 dengan perincian sebagai berikut. Terus selanjutnya biaya yang kedua adalah biaya yang berasal dari unit yang dimasukkan dalam proses dan proses selama periode berjalan sebesar Rp75.242.200 dengan perincian sebagai berikut. Yang ketiga adalah biaya dari unit yang rusak yang dianggap masih merupakan kerusakan yang normal sebesar Rp6.432.000 dari 2.000 unit dikali 3.216 per unit. Biaya atas untuk yang rusak ini ditambahkan pada wilayah dari unit yang dikirimkan ke Departemen Perakitan. Terus ini ayat jurnal yang harus dibuat untuk mencatat pemindahan unit dari Departemen Pemotongan dan unit dari Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan. Selanjutnya adalah laporan biaya produksi Departemen Perakitan dengan metode FIFO, yaitu unit yang hilang atau rusak. Dalam hal adanya jumlah unit barang yang hilang atau rusak, laporan biaya produksi disesuaikan dengan menyajikan jumlah unit yang hilang tersebut dalam bagian produksi dalam unit butir B mengenai pertanggungjawaban produksi.
dan nilai dari barang yang rusak dalam bagian biaya produksi butir B mengenai pertanggungjawaban biayanya. Kemudian di sini diperlihatkan data produksi butir A dan B yang terdapat dalam laporan biaya produksi Departemen Perakitan, seperti yang diperlihatkan dalam tabel 5.8 menunjukkan informasi berikut. Jadi, unit barang dalam proses awal periode ini sebesar 4.000, kemudian unit yang diterima dari departemen sebelumnya sebesar 31.000, unit yang telah selesai dan ditransfer ke departemen berikutnya sebesar 30.000, kemudian unit barang dalam proses akhir periode sebesar 4.000, dan yang terakhir unit yang hilang dalam proses sebesar 1.000. Yang selanjutnya adalah perhitungan biaya per unit. Biaya yang ditambahkan dalam periode berjalan untuk ketiga elemen biaya produksi adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dalam tabel tersebut menunjukkan departemen sebelumnya diperlihatkan sebesar 105.010.000 rupiah. Kemudian untuk jumlah tenaga kerja langsung sebesar 43.717.000. Kemudian untuk biaya overhead pabrik sebesar 40.081.000. Kemudian jika jumlah biaya yang ditambahkan seluruhnya sebesar 188.808.008 rupiah. Perhitungan biaya per unit untuk metode FIFO adalah dengan membagi biaya produksi yang ditambahkan pada periode berjalan dengan jumlah unit produksi ekuivalen dari masing-masing elemen biaya produksi. Kemudian berikut ini disajikan perhitungan biaya per unit untuk setiap elemen biaya produksi dan biaya produksi per unit pada Departemen Perakitan bulan Februari. Teman-teman bisa melihat biaya departemen sebelumnya, biaya tenaga kerja langsung, kemudian overhead pabrik dalam tabel berikut ini. Kemudian yang selanjutnya adalah pertanggungjawaban biaya. Biaya yang pertama adalah biaya yang ditransfer ke gudang barang, jadi yang berasal dari barang dalam proses pada awal periode sebesar 23.201.600.000 rupiah dengan perincian sebagai berikut. Biaya dari periode sebelumnya sebesar 18.792.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung yang ditambahkan ini dari 4.000 dikali 40% dikali 1.438 menghasilkan jumlah sebesar 2.300.800 rupiah. Kemudian untuk biaya overhead pabrik yang ditambahkan ini didapat dari 4.000 dikali 40% dikali dengan 1.318 menghasilkan sejumlah 2.108.800 rupiah. Jadi untuk jumlah keseluruhannya adalah 23.201.600 rupiah. Dan untuk biaya yang kedua adalah biaya yang berasal dari unit yang dimasukkan dalam proses dan selesai selama periode berjalan sebesar 159.746.600 rupiah dengan perincian sebagai berikut. Biaya dari unit yang selesai pada periode berjalan ini didapat dari 26.000 dikali dengan 6.143 menghasilkan sejumlah 159.718.000. Kemudian selisih karena pembulatan ini sebesar 28.600 rupiah. Kemudian jumlahnya sebesar 159.746.600 rupiah. Kemudian jika jumlah tersebut ditambahkan menghasilkan jumlah sebesar 188.808.000 rupiah.
Dan yang selanjutnya yaitu biaya yang ketiga adalah biaya dari unit yang rusak yang dianggap masih merupakan kerusakan yang normal, yaitu sebesar Rp5.591.800 dengan perincian sebagai berikut. Dari departemen sebelumnya ini sebesar Rp3.387.000, kemudian untuk tenaga kerja langsung sebesar Rp1.150.400, kemudian overhead pabrik sebesar Rp1.054.400, kemudian ditambahkan menghasilkan jumlah sebesar Rp5.591.800. Bagian selanjutnya dari biaya yang dipertanggungjawabkan berasal dari biaya barang dalam proses di akhir periode sebesar Rp19.060.000 dengan perincian sebagai berikut. Untuk departemen sebelumnya sebesar Rp13.548.000, kemudian untuk tenaga kerja langsung sebesar Rp2.876.000, kemudian untuk overhead pabrik sebesar Rp2.636.000. Selanjutnya untuk ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat pemindahan unit dari Departemen Perakitan ke gudang barang jadi adalah sebagai berikut. Jadi untuk barang jadinya sebesar Rp188.540.000. Kemudian untuk barang dalam proses Departemen Perakitan sebesar Rp188.540.000. Kemudian yang selanjutnya adalah laporan biaya produksi untuk unit yang rusak, normal, dan abnormal. Yang pertama adalah kerusakan normal sebesar 5% dari produk yang telah selesai dan memenuhi standar kualitas yang ada serta ditransfer ke departemen berikutnya. Jumlah unit yang ditransfer ke Departemen Perakitan dengan kondisi yang baik sebesar 31.000, sehingga jumlah kerusakan yang masih dianggap normal adalah sebanyak 1.550 dengan 31.000 dikalikan dengan 5%. Kemudian yang kedua adalah kerusakan abnormal, yaitu jumlah barang yang rusak yang melebihi kerusakan dalam kategori normal. Dalam contoh Departemen Pemotongan, jumlah kerusakan abnormal adalah 450 unit, yaitu jumlah keseluruhan yang rusak dengan jumlah 2.000, kemudian dikurangi dengan jumlah unit rusak yang dikategorikan kerusakan normal, yaitu 1.550. Kemudian, pada bagian biaya produksi butir B dari laporan biaya produksi Departemen Pemotongan ini, yaitu mengenai pertanggungjawaban biaya, disajikan bahwa biaya dari jumlah unit selesai dan ditransfer ke Departemen Perakitan adalah sebesar Rp103.831.900 dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, biaya atas unit yang baik dan selesai sebesar Rp99.526.000. Ini dari 31.000 dikalikan dengan 3.210. Dan termasuk selisih pembulatan angka sebesar 16.000. Kemudian yang kedua yaitu biaya dari unit dengan kerusakan yang dianggap normal, yaitu sebesar Rp4.305.900, yang terdiri dari yang pertama biaya bahan baku sebesar Rp1.627.500, kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp400.320. Kemudian yang selanjutnya biaya overhead pabrik sebesar Rp1.299.520. Untuk jumlah unit yang rusak yang dikategorikan sebagai abnormal memiliki harga sebesar Rp4.305.900, yang terdiri dari yang pertama biaya bahan baku sebesar Rp472.000.